真是美丽，在我的一生中显示，真是甘甜，无比甘甜，一触同活在一起。耶稣，你名耶稣，歌颂赞美他，他爱我，深深地爱我。Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh hadir di tempat ini dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita yang daripada Tuhan, amin. Mari kita sebentar akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita berdoa. Mari kita siapkan hati kita lebih lagi, pikiran kita. Biarlah terarah, tertuju hanya kepada Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu untuk pagi hari ini Tuhan. Kau bangunkan pagi kini Tuhan, setiap kami dengan keadaan yang baik, dengan tubuh yang sehat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari demi hari. Sepanjang minggu ini di dalam setiap kehidupan kami. Untuk berkat kesehatan yang boleh kami terima. Untuk berkat jasmani, berkat rohani yang boleh kami terima Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, saatnya kami bersyukur kepadamu. Datang bersatu untuk memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan. Hadirlah bagi setiap kami Tuhan. Terlebih hadir bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu Tuhan, bertemu muka dengan Engkau pagi hari ini. Mengalami perjumpaan yang indah dengan Engkau pagi hari ini. Menikmati kasih dan hadirat-Mu Tuhan. Atas setiap kami Tuhan. Ini setiap kami Bapa lebih lagi Tuhan. Kami mau naikkan syukur kami di hadapan-Mu. Memuji Engkau, bermazmur bagi nama-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan. Layakkan setiap kami, kuduskan setiap kami. Biar setiap pujian yang boleh kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Menjadi dupa yang harum, yang menyenangkan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih kepadamu bagi setiap hidup kami. Kami datang padamu Tuhan, membawa setiap hati kami, membawa hidup kami, membawa syukur kami, membawa sembah kami padamu. Kami rindu Tuhan, memuji nama-Mu Yesus. Kami rindu untuk datang menyembah-Mu Yesus. Ini setiap kami Tuhan, oh Rabbi. Ini setiap kami Yesus, jamah setiap hati kami. Murni
menuju padamu, memandang hanya kepadamu, Yesus. Oh, Allahku yang kudus, yang layak dipuji, yang layak disembah, yang layak terima hormat dan syukur kami. Haleluya. Banyak hal yang Kau berbuat di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan. Sebab begitu besar kasih yang Kau berikan bagi setiap kami. Lebih lagi Tuhan, kami mau bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Mari bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Lebih lagi kita mau naikkan pujian ini bersama-sama, katakan banyak hal, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang
Katakan ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Buat kasih. Ku bersyukur Bapa. Yes Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa. Mari setiap kita boleh bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa.
lidah boleh mengaku bahwa Engkau adalah Yesus Tuhan. Biarlah setiap kami di tempat ini memuji, memuliakan dan bersukacita akan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memuji-muji nama-Mu. Biarlah Engkau Allah yang terus memberikan nyanyian baru di dalam setiap mulut kami Bapa. Di dalam dan demi nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan sekali lagi, shalom. Puji nama Tuhan. Berikan tos untuk kanan kirinya. Katakan Yesus kita luar biasa, amin. Tuhan memberikan nyanyian baru di dalam setiap mulut kita. Mari kita mau memuji Allah kita lebih lagi. Haleluya. Mari kita mau menari buat Tuhan kita pagi hari ini. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Ya, 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 banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulut. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk memuji. Haleluya. Kita. Iya, 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 iya. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Katakan, Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu. Tunjuk sebelah kanan kirinya. Semuanya firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus I want, Yesus I need, Yesus I tak, senjini kau semua. Yesus I want, Yesus I need, Yesus I tak, senjini kau semua. Yesus cinta saya. Tunjuk kanan kirinya. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman. Sekali lagi katakan, Yesus cinta saya, amin. Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Firman-Nya digenapi, firman-Nya digenapi. Haleluya. Ada amin Bapak Ibu kalau Tuhan Yesus cinta pada kita, amin. Haleluya. Mari oleh sebab itu kita mau bersukacita lebih lagi. Biarlah sukacita yang dari surga turun atas setiap kita pagi hari ini, amin. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima
sukacita yang daripada surga atas setiap kita. Sama-sama katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, lakukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita untuk Tuhan kita pagi hari ini. Sebab kasih-Nya yang besar atas setiap kita yang memberikan sukacitanya bagi setiap kita. Haleluya, ada dalam hatiku, takkan patah semangatku. Haleluya, hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga. Bapak Ibu saja katakan pujian ini. Haleluya, Kau ada dalam hati. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku Tuhan. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuh. Dengan segenap hati kita katakan, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, ada sukacita, amin. Amin, puji nama Tuhan. Silahkan duduk Bapak Ibu. Biarlah setiap kita dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan, amin. Apapun keadaan kita waktu kita datang pagi hari ini, biarlah itu diubahkan oleh sukacita yang daripada Tuhan. Haleluya, amin. Biarlah kita boleh pulang nanti membawa sukacita yang besar, sukacita yang sungguh-sungguh membuat setiap hari-hari kita ada di dalam perkenanan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi nih setiap kami Tuhan. Kami rindu untuk hidup selalu turut dengan kehendak-Mu Bapa. Urapi setiap kami, pakai setiap kami lebih lagi Bapa. Supaya kami menjadi umat-umat-Mu Tuhan. Yang terus memancarkan kasih-Mu, memancarkan terang-Mu Tuhan. Di tengah dunia yang gelap ini Bapa. Biarlah Tuhan, kemuliaan-Mu menutup bungkus setiap kami Bapa. Sehingga yang keluar daripada kami adalah terang yang daripada Engkau Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ini setiap kami Bapa. Kami mau menjadi bintang-bintang-Mu yang bercahaya Bapa.
dunia yang gelap ini Yesus. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya bagi kemuliaan-Nya. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu, mengerjakan keselamatan yang telah Kau beri. Biarlah hidupku menjadi jawaban bagi setiap orang yang membutuhkan. Ku mau bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku mau bercahaya, bercahaya bagaikan bintang-bintang di tengah kegelapan, terpancar terang kasih Tuhan. Ku mau bercahaya bermegah dalam Dia, menyaksikan kemurahan Tuhan, menceritakan perbuatan Tuhan. Ku rindu hidup selalu bercahaya dalam kemuliaan-Nya. Ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu, ku rindu hidup selalu bercahaya bagi kemuliaan-Nya. Biarlah ini bukan hanya sekedar menjadi nyanyian Tuhan yang keluar dari mulut kami Bapa, tapi biarlah ini menjadi doa dan pengharapan bagi setiap kami umat-umat-Mu di tempat ini Bapa.
Bahwa hidup kami mau bercahaya bagaikan bintang-bintang Tuhan Yesus. Yang memancarkan kasih-Mu di tengah-tengah di tempat kami berada Bapa. Di tengah-tengah komunitas kami Tuhan. Di tengah-tengah orang yang belum mengenal Engkau Bapa. Biarlah terang kami bercahaya Tuhan, yang terang yang daripada-Mu Tuhan. Memancarkan kasih-Mu di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu pagi hari ini juga semakin menuntun, menguatkan setiap kami Tuhan. Untuk kami terus Tuhan Yesus menjadi umat-umat-Mu Bapa yang terus berdampak Tuhan. Menjadi umat-umat-Mu yang terus mengerjakan Tuhan Yesus keselamatan yang Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah bagi setiap kami melalui hamba-Mu. Dan kami siap untuk mendengar Tuhan. Bahkan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Puji nama Tuhan. Ya, terima kasih untuk seluruh pelayan yang sudah melayani pada pagi hari ini. Tentu hari-hari ini kita disibukkan dengan persiapan hari Imlek atau Tahun Baru Imlek. Kita mempersiapkan banyak hal, tentunya rumah kita bersihkan, ya kan? Kita bikin kue, ya kan? Ada yang sudah bikin kue? Oh, Mas Eka duluan ternyata yang udah bikin kue. Yang lainnya belum ternyata. Iya, kita mengharapkan sesuatu yang maksimal tentunya di persiapan Tahun Baru Imlek yang akan datang. Nah, kita kembali kepada apa yang kita bahas di bulan ini Bapak Ibu Saudara, berkaitan bagaimana kita bisa hidup di dalam hidup yang maksimal tentunya. Setiap kita diharapkan untuk terus berusaha memberikan yang terbaik di dalam hari-hari kita, sehingga setiap kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang hidup yang senantiasa segar. Bapak Ibu Saudara, minggu yang lalu Pak Wandi membahas satu sosok yang sungguh luar biasa yang membuat sebuah patung, yaitu patung David. Betul nggak? Ada yang ingat siapa namanya? Udah ditampilin. Nggak jadi pertanyaannya, sudah ditampilin. Iya, namanya adalah Michelangelo. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari lebih lanjut, ternyata apa yang menjadi karyanya bukan hanya tentang David saja, tetapi banyak hal yang dia lakukan di dalam kehidupannya. Di samping dia bisa mematung, dia merupakan pribadi yang mampu melukis sesuatu secara spektakuler. Nah ini adalah karya-karyanya yang sampai saat ini masih terpajang dan menjadi rujukan banyak orang untuk hadir di tempat itu. Tentu ini adalah hal yang luar biasa. Tentu ini adalah sesuatu yang dilakukan secara maksimal, di mana bagaimana hidupnya dapat berdampak dan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya tidak akan membahas tentang apa yang menjadi karyanya, tetapi bagaimana kehidupannya sehingga dia bisa menghasilkan karya yang sangat luar biasa. Tentu kalau kita pelajari lebih lanjut lagi, bagaimana kehidupan awal daripada seorang Michelangelo. Dia dari muda, umur 14 tahun, dia mulai belajar di salah satu padepokan yang terkenal pada waktu itu. Bukan padepokan agama Bapak Ibu Saudara,
tetapi padepokan seni lukis yang terkenal pada waktu itu. Nah, siapa yang menjadi guru daripada Michelangelo? Dia seorang Bartoldo Giovanni. Itu adalah guru daripada Michelangelo. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupannya di masa-masa dia belajar menjadi seorang pemahat dan pelukis yang handal. Ada satu waktu di mana dia harus belajar, Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang dia lakukannya? Ketika dia diperhadapkan dengan satu persoalan di mana dia harus memahat sebuah batu, dia hanya sekedarnya, hanya pahat asal-asalan, itu yang dia lakukannya. Dan saat itu gurunya yaitu Giovanni melihat hal itu. Giovanni memahami ada satu hal, ada satu persoalan yang terjadi yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki bakat. Makanya dia berkata di dalam pemikirannya seperti ini. Saya catatkan enggak ya? Acap kali orang yang berbakat tinggi malah cenderung tergoda untuk bermalas-malasan. Sehingga bakat yang mereka miliki tidak benar-benar berkembang. Acap kali setiap kita juga melakukan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Kita mungkin memiliki bakat-bakat tersendiri di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita bermalas-malasan untuk membiarkan bakat kita itu tidak berkembang sama sekali. Apa yang menjadi kemampuan diri kita itu tidak bisa kita berikan secara baik terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Sehingga apa yang terjadi? Kehidupan kita tidak maksimal sama sekali. Persoalannya apa, Bapak Ibu Saudara? Giovanni mengatakan di sini bermalas-malasan. Ini malas ini menjadi persoalan di dalam kehidupan manusia ternyata. Betul nggak Bapak Ibu Saudara? Kalau kita pingin kaya, sementara kita malas, kaya tidak kita? Kayak malas. Kita pingin pintar, sementara kita bermalas-malasan untuk belajar, bisa pintar tidak? Nah, ini persoalan yang terjadi terhadap Michelangelo pada waktu itu. Sehingga apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan sehingga mengubah Michelangelo pada waktu itu. Ini perkataannya. Michelangelo, bakat itu murah, dedikasi itu mahal. Dia katakan seperti itu. Dedikasi akan menuntut harga yaitu seluruh kehidupanmu. Bapak Ibu Saudara, tentu perkataan ini menggugah Michelangelo pada waktu itu. Yang sementara waktu dia harus berusaha mengembangkan bakatnya, tetapi dia bermalas-malasan. Dan ketika dia dipertemukan dengan persoalan untuk memahat sebuah batu pualam, dia tidak melakukan hal itu, tetapi dia hanya memukul-mukul batu itu saja. Sehingga tidak menghasilkan karya yang seharusnya dia bisa berikan secara maksimal di dalam kehidupannya. Giovanni mengatakan, bakat itu murah, dedikasi itu mahal. Kita semua punya bakat. Tetapi kalau kita tidak punya dedikasi di dalam kehidupan kita, maka bakat itu akan tenggelam begitu saja. Betul enggak? Kel, dia punya bakat. Mikel punya bakat. Bermain pingpong. Tapi kalau dia tidak pernah hidup di dalam dedikasi, dia tidak akan pernah bisa main pingpong secara maksimal. Tetapi dia berdedikasi
memberikan waktu sepenuhnya untuk apa? Untuk latihan terus. Bekerja keras. Tangan bengkak, kaki bengkak mungkin kan, keseleo dan lain sebagainya. Tetapi dia selalu berusaha untuk apa? Untuk mengeluarkan apa yang menjadi bakat di dalam hidupnya. Nah, inilah yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Kita harus berusaha maksimal di dalam diri kita pribadi, lepas pribadi. Karena tanpa itu semua kita tidak akan menjadi manusia yang maksimal. Inilah yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Seperti apa yang dikatakan di dalam Yakobus 15 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-8. Tentu ini ayat emas buat setiap kita selama 2 bulan ini. Di situ dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan, bahkan bahwa kamu berbuah banyak dan menunjukkan kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara, kalau kita pelajari lebih lanjut di dalam ayat-ayat ini, kita menemukan beberapa hal yang penting di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah pentingnya relasi yang akrab dengan Tuhan. Kemudian yang kedua adalah unsur-unsur yang diperlukan untuk menumbuhkan keakraban dengan Tuhan. Jadi kita harus memahami bahwa akrab dengan Tuhan itu adalah sesuatu hal yang penting. Relasi dengan Tuhan itu adalah sesuatu yang penting. Terus bagaimana kita melakukan hal itu? Apa yang bisa menumbuhkan keakraban dengan Tuhan? Ini dijelaskan sepanjang bulan-bulan ini, bulan kemarin dan bulan ini. Terus kemudian dampak atau buah dari keakraban tersebut, apa hasilnya? Itu akan kita peroleh. Sehingga 3 hal ini sangat penting sekali bagi setiap orang Kristen sehingga kehidupannya akan maksimal. Dan bulan yang lalu kita sudah belajar tentang 3M tentunya. M yang pertama adalah memuliakan Tuhan. Yang sudah kita pelajari bersama di bulan lalu. Terus kemudian M yang kedua adalah maksimal. Yang ini kita pelajari minggu ini dan minggu depan. Dan kita akan pelajari lebih lanjut lagi M yang ketiga, yaitu hidup yang memberkati orang di sekitar kita. Jadi ada 3M yang kita pelajari sepanjang 2 bulan nanti ini. Nah, pagi hari ini kita belajar tentang hidup yang maksimal tentunya. Berkaitan dengan apa yang difirmankan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan hidup yang maksimal? Ada 3 hal yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Hidup yang maksimal adalah hidup yang sesuai dengan rencana Allah. Ini adalah sesuatu hal yang penting bagi setiap kita. Di sini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, kalau memahami dari apa yang dikatakan di dalam firman ini, tentu ini kaitannya dengan hubungan intim dengan Tuhan.
bagaimana komunikasi kita, bagaimana interaksi kita secara pribadi dengan Tuhan. Itu sangat menentukan kehidupan kita. Kemudian yang kedua adalah adanya ketergantungan diri kita secara total kepada Allah. Bagaimana kehidupan hari-hari kita jalani bergantung penuh kepada Allah kita. Karena saya percaya siapa yang menjadi gantungan hidup kita itu sangat menentukan bagaimana kita. Kalau kita bergantung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, maka itulah andalan kita. Itulah diri kita. Kalau kita bergantung dengan uang kita, maka itulah diri kita. Dan bagaimana kehidupan kita di dalam hari-hari kita. Tetapi Allah menginginkan setiap kita bergantung total kepada Allah. Sepenuhnya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, keadaan-keadaan yang kita alami di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang kita miliki, Allah inginkan kita bergantung kepada Tuhan. Itu harapan daripada Tuhan. Yesus menjadi harapan satu-satunya. Kemudian tujuan hidup. Setiap kita tujuan hidup secara pribadi mungkin memiliki. Tetapi Allah ingin setiap kita memiliki tujuan hidup yang pasti, yaitu Allah kita. Allah yang memberikan segalanya, Allah yang memiliki segalanya, yang menjadi tujuan hidup di dalam hari-hari yang kita miliki. Harapannya apa? Supaya setiap kita berbuah banyak. Seperti apa yang dikatakan di dalam firman ini. Ketika kita melakukan hal ini, maka setiap kita berbuah banyak. Jadi pada intinya, rencananya itu bukan tentang seberapa keras kita berusaha. Tetapi seberapa erat Anda tinggal di dalam Dia. Dan hidup sesuai rencananya. Ini harapan daripada firman ini. Setiap kita tidak disibukkan atau tidak bekerja keras, berusaha sendiri. Sesuai dengan kemampuan, kehebatan yang kita miliki. Itu bukan harapan Allah. Jadi apa yang kita capai, apa yang Tuhan inginkan kita capai, Tuhan tidak ingin setiap kita yang berusaha secara pribadi. Tetapi Dia yang akan terus berusaha memberikan kekuatan di dalam setiap kita. Makanya acap kali setiap kita ketika menginginkan rencana Allah berjalan di dalam kehidupan kita, terlaksana di dalam kehidupan kita, kita berusaha sendiri. Dengan apa? Dengan kemampuan kita sendiri. Sehingga apa? Seringkali kita mengalami kecapean. Seringkali kita mengalami yang namanya kepahitan. Karena apa? Usaha kita sendiri. Sepertinya sih memang untuk rencana Tuhan. Sepertinya memang untuk pekerjaan Tuhan. Tetapi padahal itu sesuai dengan kemampuan kita sendiri. Allah inginkan Tuhan dilibatkan di dalam setiap apa yang kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah itu yang Allah inginkan di dalam setiap kita. Makanya seorang hamba Tuhan, yaitu adalah seorang tokoh gerakan pembaruan di Inggris, itu mengatakan seperti ini. Jika saudara ingin menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, cari tahu apa yang sedang Tuhan lakukan di dalam generasi saudara dan ceburkan seluruh diri saudara ke dalamnya. Nah,
Perkataan ini diambil dari apa yang dihidupi oleh seorang yang sangat luar biasa di dalam Alkitab, yaitu Daud. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-36, di situ dikatakan bahwa Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Nah, ini adalah satu kehidupan yang dilakukan oleh Daud pada masa itu. Bagaimana hidupnya sehingga dia menjadi pribadi yang maksimal. Ada hikmat yang dia miliki di dalam kehidupannya. Sehingga kenapa ayat ini dikatakan Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dan di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-22 dijelaskan lebih lanjut lagi. Tentang Daud, Allah telah bersaksi, Allah sendiri yang bersaksi. Aku telah mendapat Daud anak Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang telah melakukan segala kehendakku. Jadi di sini kita lihat Bapak Ibu Saudara, Daud melakukan kehendak Tuhan. Bekerja berdasarkan apa yang diinginkan Tuhan, bukan atas keinginan daripada Daud sendiri. Makanya Tuhan di sini dikatakan apa? Tuhan berkenan kepada Daud. Apakah kita berkenan kepada Tuhan selama ini dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita perbuat? Daud melakukan hal itu. Dan apa yang dia lakukannya? Ketika dia berkenan melakukan kehendak Tuhan, dia mencemplungkan dirinya dengan zaman yang ada pada waktu itu. Setiap kita punya zamannya masing-masing. Punya generasinya masing-masing. Di mana posisi kita saat ini, cemplungkanlah diri kita di situ. Sehingga kita menjadi pribadi yang maksimal. Jangan mencemplungkan di tempat yang lain. Akan merepotkan kita sendiri kadang-kadang. Itu yang terjadi. Daud memahami hal itu. Sehingga dia hidup maksimal. Jadi orang yang akrab dengan Tuhan akan mengetahui apa yang sedang Allah kerjakan di dalam generasinya. Dan ia akan melibatkan dirinya dalam rencana Allah tersebut. Sehingga Daud maksimal di dalam kehidupannya. Dan semuanya itu butuh proses. Ada prosesnya. Dan itu terjadi di dalam kehidupan Daud. Kemudian yang kedua Bapak Ibu Saudara, hidup yang maksimal adalah hidup yang senantiasa segar. Artinya hidup kita seharusnya dipenuhi dengan gairah tentunya. Di setiap musim kehidupan kita. Kenapa dikatakan seperti itu? Kita memahami sebagai orang Kristen, sukacita dan damai sejahtera kita tidak ditentukan oleh keadaan sekitar kita. Betul? Jadi sukacita kita, damai sejahtera kita, itu tidak ditentukan oleh keadaan sekitar kita. Ditentukan oleh apa? Ditentukan bagaimana kita bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau kita selama ini salah mengartikan konsep sukacita dan damai sejahtera, maka kita seharusnya berubah. Kita pingin memperoleh sukacita dan damai sejahtera di dalam hari-hari kita. Betul nggak? Karena ini adalah sesuatu hal yang penting. Ketika kita mendapat masalah, ketika kita terbentur dengan situasi yang tidak mengenakan, yang tadinya kita harus marah, yang tadinya kita harus jengkel, yang tadinya setiap kita harus misuh-misuh terhadap orang. Ketika ini tidak muncul dari dalam diri kita, maka kita akan menjadi orang yang temperamen. Itu yang terjadi.
Dan ini loh maksud daripada Tuhan. Kita memperoleh sukacita dan damai sejahteranya dari mana? Setiap kita kadangkala mencari di luar daripada Tuhan. Betul nggak? Dengan rekreasi mungkin, saya senang sekali damai sejahtera sepertinya. Tetapi itu dari luar. Mungkin dengan menghambur-hamburkan uang kita, sepertinya menghasilkan damai sejahtera. Tetapi itu bukan damai sejahtera. Ada waktu tertentu ketika kita tidak melakukan hal itu, maka kita tidak sukacita lagi. Munculnya dari dalam. Dari Roh Kudus yang ada, yang diberikan Allah kepada setiap kita. Itu. Nah, makanya di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-6 di situ dikatakan siapa yang tinggal di dalam aku ia apa? Salah ini ya. Iya. Ya, salah ya. Kesalahan di saya. Nah, itu. Nah, bagaimana agar hidup Anda senantiasa segar dan tidak menjadi kering? Kuncinya adalah terkoneksi. Setiap kita harus selalu terkoneksi dengan Allah. Membiarkan Roh Kudus bekerja selalu di dalam hari-hari kita. Makanya mengaktifkan Roh Kudus setiap hari itu adalah hal yang sangat penting. Sebagai sinyal di dalam diri kita masing-masing. Jadi ketika kita terbentur di dalam perjalanan mungkin kalau kita lagi naik motor, lagi naik mobil, terus kemudian ada ibu-ibu lewat, tahu-tahu menggo kan gitu. Banyak orang akan miso-miso, betul nggak? Oh dasar ibu-ibu, ya, selalu ibu-ibu yang disalahin. Gitu. Karena sering motong perjalanan orang. Saya tadi berangkat juga terjadi seperti itu. Jadi dari Bantul dia keluar dari perumahan. Ibu-ibu sudah tahu mobil sudah dekat. Dia langsung nikung. Cut gitu. Jadi saya mendadak ngerem dan tersenyum. Istri saya bilang, "Oh, dasar ibu-ibu." Padahal dia juga ibu-ibu. Gitu. Dan saya hanya tersenyum. Kalau kita responnya salah, kalau Roh Kudus tidak mengingatkan di dalam diri kita, maka kita akan seringkali marah ketika menghadapi itu. Itu. Jadi aktifkan Roh Kudus, biarkan setiap kita terkoneksi dengan Allah. Seperti apa yang dikatakan di sini. Jarang kalau tidak punya hubungan dengan apa? Pokoknya itu akan bermasalah. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Terus kemudian apalagi selain terkoneksi dengan Allah, setiap kita tidak boleh bertumbuh tidak boleh berhenti untuk bertumbuh. Kita sering kali menemukan orang-orang Kristen yang menganggap dirinya sudah bisa, sudah pintar, dan sudah maksimal di dalam hidupnya. Kita menemukan orang-orang Kristen yang sudah bangga dengan apa yang menjadi kemampuan dan kehebatannya. Makanya budaya Indonesia kan kita ketahui ketika sudah lulus sekolah atau lulus kuliah, dia mentok di situ. Saya sudah lulus sekolah, saya sudah lulus kuliah, selesai. Dia tidak mau belajar lagi. Dan kadangkala sudah membanggakan dengan apa yang menjadi talentanya sendiri, tanpa mau belajar lagi. Makanya kita menemukan pribadi-pribadi apa yang tidak bertumbuh yang sebenarnya. Padahal Allah inginkan setiap kita
apa? Selalu melekat dengan Allah, dia akan memberikan selalu unsur-unsur yang ada di dalam kehidupan kita sebagai carangnya. Jadi sebenarnya Tuhan tidak mau setiap kita berhenti. Seperti apa yang terjadi biasanya di dalam kehidupan kita. Berhenti, selesai kalau sudah selesai sekolahnya atau kuliahnya. Dan kalau kita di DKHB, kalau sudah DK, kalau sudah HB, berhenti. Gitu. Padahal tujuannya itu adalah setiap kita hidup dengan konsepnya Allah. Setiap hari, sampai kita mati. Sampai kita bertemu dengan Tuhan. Harapannya seperti itu. Makanya ada sesuatu yang perlu kita pahami bahwa ketika kita berhenti itu adalah bahaya bagi kita sendiri. Gitu. Jadi makanya setiap kita tidak boleh berhenti belajar. Gitu. Harus selalu belajar. Terus kemudian dipulihkan untuk menghasilkan buah. Allah selalu merubah diri kita. Ketika kita dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar, yang tadi notabene-nya adalah ranting-ranting yang tidak berguna diri kita, ranting-ranting yang tidak penting, kemudian dicangkokkan kepada pokok anggur yang benar, kita diperbarui, kita direvisi, kita diubahkan. Harapannya apa? Supaya setiap kita menjadi ranting yang subur, menjadi ranting yang menghasilkan buah yang maksimal. Itu harapan Allah. Jadi jangan sampai kita menjadi ranting yang kering. Tidak pernah merasakan nutrisi daripada Allah di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, hidup yang maksimal adalah hidup yang tidak sia-sia. Di dalam ayat yang ke-6 juga di situ diterangkan ada konsekuensi di mana setiap kita ketika terpisah dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan kering. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Makna daripada firman ini berbicara tentang kegunaan. Kegunaan diri kita. Kegunaan ranting-ranting yang ada pada waktu itu. Setiap kita adalah ranting. Dan ketika kita nempel kepada pokok anggur tentu ada guna yang kita miliki. Gunanya apa? Gunanya adalah menghasilkan buah pada musimnya. Itu. Jadi apakah guna kita? Kita perlu paham. Kemudian miliki ketahanan. Ketahanan di dalam menghadapi situasi. Keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita. Sebuah pohon, kemarin kita sudah lihat bagaimana angin begitu kencang, hujan begitu deras. Betul nggak? Tidak sedikit pohon yang tumbang, bahkan pohon di depan rumah saya, salah satunya tumbang. Jadi di pagar saya itu ada beberapa pohon dan ada 2 pohon yang besar. Agak besar lah gitu. Dan salah satunya tumbang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada tantangan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Sewaktu-waktu pasti itu akan terjadi. Ketika kita tidak menjadi ranting yang melekat, benar-benar melekat dengan Tuhan, ini bahaya. Ini bahaya. Karena kita akan berhadapan dengan situasi-situasi yang tidak menentu di alam ini. Situasi-situasi yang tidak baik di dunia ini. Sehingga diharapkan setiap kita memiliki ketahanan yang luar biasa untuk apa? Untuk melekat dengan Tuhan. Ketika kita melekat dengan Tuhan, maka kehidupan kita tentunya
akan semakin kuat ketika menghadapi persoalan-persoalan yang kita miliki. Dahan atau ranting yang tidak maksimal untuk melekat dengan Tuhan, gampang untuk dipatahkan. Gampang untuk lepas dari pokoknya. Setiap kita juga pasti akan ngalamin hal itu. Sehingga ketahanan diri kita sangat menentukan. Bahkan hal yang mengerikan di sini adalah apa? Ketika dia lepas dari pokoknya, dia akan dibakar. Kita nggak mau dibakar. Kita ingin menjadi ranting yang berbuah. Amin. Dan itu adalah harapan Tuhan bagi setiap kita. Untuk itu setiap kita harus selalu berkoneksi dengan Tuhan. Terus bangun hubungan dengan Tuhan. Gereja kita memiliki spiritual formation. Ini berbicara tentang bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Supaya terus melekat dengan Tuhan. Sehingga apa? Setiap kita hidup tidak sia-sia. Sebagai penutup, hidup yang maksimal bukanlah hidup yang berbahagia untuk diri sendiri. Tetapi di sisi yang lain harus hidup menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kehidupan kita memuliakan Tuhan. Jadi setiap kita menjadi ranting yang harus berbuah. Dan apa? Menjadi berkat buat orang lain. Bukan untuk diri kita sendiri. Kemudian, boleh, bangunlah relasi yang akrab dengan Kristus. Karena dia sumber sukacita dan damai sejahtera di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita melekat dengan Tuhan, maka kebahagiaan yang sejati ada di dalam setiap kita. Hanya di dalam Yesus Kristus kita akan mengalami kehidupan yang maksimal. Bukan hanya di dalam karir yang gemilang, tetapi juga di dalam kehidupan yang berbahagia, bermakna, memuliakan namanya, dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas apa yang menjadi rancangan-Mu di dalam kehidupan kami. Sebagaimana dengan kasih yang Kau berikan di dalam setiap kami yang tadinya menjadi carang-carang yang tidak berguna dan tidak bermanfaat. Carang-carang yang siap mati, bahkan kering, bahkan dibakar. Tetapi setiap kami dengan kasih-Mu, Engkau ambil dan Engkau cangkokkan kami terhadap Engkau, sehingga kami menghasilkan sesuatu, sehingga kami tidak kering, sehingga kami ya Tuhan tidak binasa oleh api yang menyala di dalam setiap kehidupan kami. Dan harapan-Mu adalah setiap kami menghasilkan buah yang maksimal. Harapan-Mu setiap kami memberikan dampak buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami rindu Tuhan, kami terus disegarkan, kami terus ya Tuhan diperbaharui di dalam hari-hari yang kami miliki. Kami terus dikuatkan semakin kuat untuk semakin melekat dengan Engkau. Di tengah segala tantangan-tantangan yang kami miliki. Kami rindu Tuhan, Engkau terus beracara di dalam setiap kami. Engkau memberikan nutrisi-Mu lebih lagi di dalam setiap kami. Sehingga kami menjadi ranting-ranting yang subur dan menghasilkan. Bersyukur atas firman-Mu. Buat kami terus memahami melalui Roh Kudus-Mu. Sehingga kami terus berjalan sesuai dengan rencana-Mu. Kami hidup maksimal sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan. Ya, puji nama Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan melihat beberapa pengumuman sepanjang minggu ini.
Persembahan per 10 dan ucapan syukur dapat ditransfer ke rekening GKP BMDC Metro. Berikut laporan keuangan persepuluhan dari tanggal 8 sampai 14 Februari. Laporan keuangan persembahan Selamat ulang tahun buat Bapak Limisen, Bapak Lamseng, Bapak Edwin, Ibu Ayin, Ibu Clara, Bapak Teguh, dan Ibu Fiona. Tuhan Yesus memberkati. Ya, selamat ulang tahun. Selamat tahun baru Cina, mohon maaf. Selamat ulang tahun Cina. Ya, Tuhan Yesus memberkati, biarlah tahun ini menjadi tahun yang penuh berkah bagi semua orang. Amin. Puji nama Tuhan. Chinese ya. Ya. Berikut pengumuman sepanjang minggu ini. Mari Bapak Ibu, sebentar kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Saya undang untuk setiap kita boleh bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian begitu besar kasih Allah bagi setiap kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya, dan Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar kasih Allah pada kita. Berkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah memberkati firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang. Sekali lagi katakan pujian ini. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Ya, informasi tambahan, pagi hari ini ada basar ya Bapak Ibu Saudara. Jadi di depan itu tersedia basar yang dilakukan oleh ibu-ibu
Jadi Bapak Ibu Saudara bisa terlibat untuk membeli basar yang ada. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan memiliki Allah yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang terus bekerja di dalam hari-hari kami. Campur tangan-Mu Tuhan di dalam setiap kami. Sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang maksimal. Menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan sesuatu buat orang-orang yang ada di sekitar kami. Bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Buat kami terus memahami Roh Kudus bekerja di dalam setiap kami. Sehingga kami menjadi pribadi yang terus melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hari-hari kami. Terus biarkan kami Tuhan melekat hanya kepada Engkau, Allah satu-satunya di dalam kehidupan kami, sebagai andalan, sebagai rujukan di dalam setiap kami. Terima kasih Engkau Allah yang baik ya Tuhan. Kami berdoa, bersyafaat Tuhan pada pagi hari ini untuk bangsa dan negara kami. Campur tangan-Mu Tuhan terus nyata Tuhan atas bangsa kami. Lingkupi ya Tuhan bangsa kami dengan anugerah yang daripada-Mu. Di tengah segala ya Tuhan problema yang terjadi, Engkau Allah yang campur tangan. Berkati Indonesia ya Tuhan. Di tengah segala bencana-bencana yang terjadi. Di tengah segala konflik-konflik yang terjadi. Terus ya Tuhan bekerja untuk para pemimpin kami. Sehingga mereka terus menyelesaikan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu dan hikmat-Mu Tuhan. Beracara bagi Indonesia Tuhan. Engkau Allah yang terus berkarya bagi Indonesia. Sehingga bangsa ini ya Tuhan terus diperbaharui dengan secara maksimal ya Tuhan. Campur tangan-Mu untuk setiap gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia. Biarkan mereka terus berfungsi secara maksimal. Sesuai dengan apa yang menjadi panggilan-Mu di dalam gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Untuk meninggikan dan memuliakan Engkau. Untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga memberkati kota Metro Tuhan. Dengan keadaan yang ada Tuhan, Kau campur tangan. Segala apa yang menjadi ya Tuhan, rancangan-Mu boleh tergenapi ya Tuhan atas kota Metro ini. Berkati para pemimpin kami. Biarkan ya Tuhan Kau yang terus ya Tuhan bekerja di dalam hari-harinya. Terus berperkara Tuhan bagi setiap orang-orang yang ada di kota Metro. Biarkan mereka ya Tuhan memahami akan kebenaran-Mu. Campur tangan-Mu Tuhan untuk mengubahkan hati mereka. Roh Kudus bekerja di dalam setiap mereka. Sehingga setiap ya Tuhan jiwa-jiwa boleh memahami akan kebenaran-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami juga bersyukur ya Tuhan akan apa yang Engkau nyatakan bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Engkau Allah yang terus beracara di dalam hari-hari yang ada Tuhan. Campur tangan-Mu untuk setiap mereka yang sakit. Engkau Allah yang memberikan kesembuhan di dalam setiap mereka. Yang lemah, letih, lesu Tuhan Engkau Allah yang memberikan kekuatan di dalam setiap kami. Sehingga ada api yang baru terus menyala di dalam setiap kami. Roh Kudus bekerja di dalam hari-hari kami. Sehingga kami memiliki gairah untuk semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih Bapak, berkati setiap jemaat-Mu di dalam setiap pergumulan-pergumulan yang terjadi. Engkau Allah yang terus memberikan jawaban tersendiri. Terima kasih, kami bersyukur atas berkat-Mu sepanjang minggu ini. Engkau Allah yang luar biasa memberkati setiap kami. Kami akan memberikan yang terbaik melalui persembahan dan ucapan syukur bahkan perpuluhan kami. Dan sebentar kami mundur dari tempat ini. Angkatlah kedua belah tangan-Mu, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biarlah kasih, sukacita, damai, sejahtera ada di dalam setiap hidup-Mu. Allah sendiri menumpangkan tangannya atas hidup-Mu. Dan diberkatilah Engkau, diberkati keluarga-Mu, diberkati usaha pekerjaan-Mu. Sehingga Engkau menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan menghasilkan buah yang matang. Dan berguna bagi orang-orang yang ada di sekitar-Mu. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas hidup-Mu dari saat ini sampai Maranatha. Yang percaya katakan